Jadi sebenarnya banyak sih kader PDIP yang bagus ya teman-teman. Banyak tokoh di dalam kader PDIP itu yang bagus-bagus ya. Salah satu contohnya Ibu Risma ya, yang kemarin ya kalah juga ya ternyata di Jawa Timur enggak salah ya. Jadi Ibu Risma itu kalah di sana. Sebenarnya itu Ibu Risma itu bagus sekali ya, oke sekali ketika masuk di kabinetnya Pak Jokowi kemarin. Kemarin menjadi eh, Menteri Sosial enggak salah ya. Kementerian Sosial itu Bu Risma tegas ya. Itu kalau banyak teman-teman perhatikan di setiap video yang muncul tentang Ibu Risma itu greget kita ya, ketika banyak demo juga diserang sama Bu Risma ya, dilawan ya, dan memberikan perhatian lebih terhadap masyarakat terutama anak-anak sekolah ya, ketika tercemar pikirannya oleh kasus isu-isu pornografi dan porno aksi itu. Mereka terkait juga game online juga sih sebetulnya waktu masuk di kabinet Jokowi ya. Kemudian di Jawa Barat juga banyak ya, Jawa Tengah juga banyak ya. Kemudian di Medan juga banyak ya. Di Bali juga ada, NTB juga banyak. Tapi mereka itu gagal bersinar lah seperti itu, teman-teman. Mereka gagal bersinar karena itu tadi ya, jumawanya seorang ketua umum partainya yakni Megawati ya. Terlalu jumawa ya, sehingga kadar-kadarnya itu gagal bersinar ya, seperti itulah. Tapi terlepas daripada itu ya, mungkin kali ini gagal, masih ada kesempatan di tahun 2029 lagi untuk mengikuti kontestasi politik. Kita simak apa yang pernyataan dari Bapak Jokowi ya, seorang yang selalu menjadi kiblat politik katanya Bapak Prabowo ya. Jadi Pak Jokowi itu selalu santun dalam bertutur sapa ya, bertutur kata, dan juga santun dalam berpolitik ya. Oke teman-teman, kita simak. Ini banyak di antara teman-teman di luar sana ya yang sepertinya gembira hari ini karena di beberapa daerah PDIP berhasil dikalahkan gitu ya. Jadi ya terkesan gimana gitu. Jadi ya kita tahu kan PDIP selalu menyombongkan diri ya, jumawa, selalu merendahkan, mengejek ya, dan enggak tanggung-tanggung menginjak-injak nama baik dari rival politiknya ya. Terbukti beberapa daerah yuk. Jadi di paslon-paslon yang diusung oleh PDIP ini selalu merendahkan paslon yang lain ya. Oke teman-teman, kita simak saja video berikut ini. Loh, saya yang mengucapkan selamat karena menang. Ada pesan nggak Pak, kan meskipun sudah Enggak, tahun yang menang tetap rendah hati, jangan jumawa. Yang kalah pun nanti 5 tahun yang akan datang masih ada kesempatan untuk ikut lagi. Saya kira ya itulah kematangan kita dalam berdemokrasi. Ya. Anda sekarang boleh berbahagia karena hampir semua daerah, provinsi, PDIP tidak ada satupun yang menang. Bang, katanya di Jakarta menang. Ya, tinggal satu-satunya Jakarta yang menjadi harapannya PDIP untuk bisa menang. Karena sampai dengan jam sekarang, justru suara Pram di bawah 50% setelah semua data quick count masuk 100%. Ini artinya apa? Ketika suara tidak mencapai 50+1, terjadilah putaran kedua. Iya. Gila, berarti diadu lagi, Bang? Iya. Berarti pemilu lagi, Bang? Iya. Berarti coblosan lagi dong, Bang? Iya. Waduh, kemungkinan PDIP bisa kalah dong, Bang? Itulah. Itulah peluangnya. Karena saya muter di beberapa tempat di Jakarta, orang itu banyak yang milih Dharma Kun. Saya bilang ke mereka, Dharma Kun peluangnya seberapa besar?
Ya, tapi bagus, mudah-mudahan dipercaya, bla 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 bla. Enggak, bukan seperti itu. Peluang menangnya berapa besar berdasarkan hasil survei kemarin. Ya, artinya dengan kalian memilih Dharmakun itu membuat suara Pram di atas suara RK, betul kan? Bener kan akhirnya? Coba kalau dipul jadi satu, ya mungkin bisa jadi hanya satu putaran. Kalau seperti ini ya nggak apa-apa. Akhirnya nanti head to head antara Pram dengan RK di Jakarta diulang pemilu putaran kedua. Bang, gila bang. Kalau begitu nanti bisa habis dong bang, nggak dapat gubernur dong bang. Bisa jadi. Kan kita udah bilang, kan kita udah sepakat di setiap video ya. Apa sepakatnya? Tidak memilih. Tidak memilih banteng maksudnya. Calon pilkada serentak seluruh Indonesia yang didukung oleh. Nah, inilah yang terjadi di Jakarta. Ini seru. Ya, nanti akan lebih seru lagi. Tolong please orang-orang PDIP, elit-elit PDIP ya, komentar di semua sosial media atau membuat konferensi pers sesering mungkin. Kayak Hasto misalnya. Ya, partai coklat itu harus dikapitalisasi terus-menerus supaya nanti menang. Bener bang, supaya menang. Lah gimana? Gua bilang penyebab kalah itu Hasto Kristianto yang omongannya selalu menyerang Jokowi. Terus kan kalian nggak percaya. Ya udah, sekarang kalian nggak percaya, sekarang gua balik. Teruskan menyerang Jokowi, teruskan menghina Jokowi, teruskan mencaci maki dan merendahkan Jokowi dan keluarganya. Kalau mau pengen menang di putaran kedua. Serius bang? Serius. Enggak, kalau serius ntar gua jalanin ini. Ya coba aja. Coba. Kan kemarin sudah membuat fitnah tuh sama Koni. Ya. Jadi bahan ketawaan orang. Herannya ya, sekelas Akbar Faisal, waduh serius banget menanggapinya. Oh ya, aduh, saya pada titik ini. Loh, kita udah tahu Koni itu siapa. Berkali-kali dia menghembuskan hoax. Masa nggak tahu sih Akbar Faisal? Loh, kita tahu Hasto itu siapa. Berkali-kali menebarkan hoax. Masa sekelas Akbar Faisal masih percaya? Bar, Bang Akbar, masa lu sama gua derajatnya tinggian gua, Bar? Ayo lu, mau diam lu. Kenapa? Lu lebih mempercayai itu, padahal itu hoax. Nah, gua tidak mempercayai itu sama sekali. Hah? Kenapa? Dasarnya dia memang sudah orang yang tukang memproduksi hoax dan menyebarkan hoax dari dulu. Produksi hoax. Aduh, Akbar Faisal masih di bawah gue. Kayak begitu kok diseriusin. Barbar. Mak. Supaya di Jakarta putaran kedua nanti menang telak, Pram, tolong Hasto terus membuat framing-framing tentang Jokowi. Please, tolong. Tolong. Sumpah ini harapan. Nggak berarti mencegah apa. Enggak. Harapan. Kalau perlu instruksi, gua instruksikan kepada Hasto, mulai besok sampai dengan penyoblosan putaran kedua, Hasto harus memframing terus, merendahkan Jokowi terus, menghina Jokowi terus, dan beserta seluruh keluarganya. Niscaya nanti kalian akan nyungsep. Lo kok nyungsep bang? Katanya menang. Ya entar ternyata nggak menang, gua juga deh. Loh, bang, Gre, katanya nanti gua nurutin lu kemarin katanya menang, ini malah nyungsep. Ya. Supaya lebih sempurna lagi, tidak ada satu wilayah pun gubernur yang dimenangkan oleh PDIP. Nanti saya coba cari dulu ya. Ada nggak provinsi yang dimenangkan oleh PDIP? Pun demikian kemarin harapannya karena surveinya kuat, Airin di Banten, ya, Airin di Banten, surveinya itu kuat, tinggi terus, di atas 60 terus. Sekarang kalah. Kok bisa? Apa bisa? Gue udah ngomong juga ke teman-teman. Airin ini bisa kalah loh. Kenapa?
Karena mengambil wakilnya dari PDIP. Ya, Enggak lah bang, PDIP juga kuat kok di Banten. Orang percaya, ya udah. Ini karena masyarakat ya ngelihatnya dari PDIP-nya aja. Nah, bener kan sekarang? Bener kan? Bener kan sekarang? Airin kalah. Tuh, Airin 42,38%, Andersoni 57,62%. Kan gua udah ngomong, seandainya Airin tidak berpasangan dengan PDIP, besar kemungkinan dia menang. Tapi berpasangan dengan PDIP, sementara PDIP elit-elitnya terus menyerang Jokowi, sementara Jokowi approval ratingnya tinggi, ini loh penyebab kekalahan. Nggak percaya? Ya udah nggak apa-apa. Tahu udah kalah kok. Kan dari awal gue bilangnya begitu. Masih nggak percaya? Ya udah. Terkecuali pengaruh Jokowi nggak ada, approval ratingnya rendah. Nah itu tidak berimpact apa-apa. Masing-masing orang dengan kekuatannya masing-masing. Loh ini Jokowi approval ratingnya masih 80% loh. Saat terakhir masa jabatannya, gimana? Kamu nggak akuin, nggak apa-apa. Gue nggak mau akuin bang, ya udah nggak apa-apa. Terus ya gue malah mau hujat terus ini. Silakan, bagus. Tolong Hasto, di belakang Hasto kan ada Deddy Sitorus juga tuh. Terus menghina Jokowi dan keluarganya. Kita masih akan persiapan Pemilu 2029, kita akan buktikan itu. Bang, ngeri kali bang. Ya makanya, kan lu nggak pernah nurut gua kasih tahu. Gila. Kan gua udah bilang, kalau pengen, ya udah kamu hujat terus. Nah kan kamu udah lakuin nih. Partai Coklat itu terus kamu gaungkan itu, ya. Terus kamu gaungkan itu. Ya, kalau begitu kan tidak hanya seorang Jokowi kemudian yang melawan kalian. Tapi Partai Coklat dan seluruh keluarga besarnya akan melawan kalian. Orang polisi diadu domba. Ya, dikategorikan ada 3, ada Partai Coklat, ada Partai Merah Putih, terus ada Partai Abu-Abu. Ini apa-apaan, Tok? Apa yang akan kamu cari, Tok? Kemenangan. Kalau mau mencari kemenangan itu keep silent, nggak seperti itu. Bikin strategi gimana caranya menang. Nggak keluar-keluar terus kok. Kok? Biarin, biarin. Ya. Gue biarin. Ya, tidak hanya Airin di Banten yang dia juga kalah. Kader Golkar wakilnya dari PDIP dan dimenangkan oleh Andersoni. Ya, dari Partai Kim. Di Sumut yang terus-menerus dihujat oleh PDIP menang telak 62,79%. Masih mau hujat. Masih mau yakin Edi menang. Udah nggak apa-apa. Nanti besok setelah ini selesai Edi menang kok. Masih mau hujat aja. Nggak apa-apa. Ya, memang kan hak kalian menghujat, hak kalian memprovokasi, ya hak kalian membuat framing, ya. Jadi Sitorus ngomong lah, masa nggak ngomong sih? Ente kayak apa aja, cuma di belakangnya Hasto nggak ngomong. Plolo nggak ngomong, Dad. Ngomong lah, Dad. Oke ya, hampir semua pilkada gubernur seluruh Indonesia disapu bersih PDIP, nggak dapat satu-satu acan. Harapannya tinggal Jakarta. Mudah-mudahan ini 2 putaran dan akan berakhir tragis. Sini. Gue pengen kalian absen. Kemarin kan abis pilkada di desa kalian itu menangan Banteng atau menangan Garuda. Kemarin katanya ini sarang-sarang banteng di beberapa daerah besar di Indonesia kalah sama Garuda. Coba dong, gue pengen absen. Silahkan komen daerah kalian dan menangan Garuda atau Banteng. Komen ya, gue pengen lihat setiap desa di kota kalian, oke? Elang sama Banteng menang kanan nih, bukan eranya lagi ya. Cuaks. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar.
kami semua menangis. Dari 6 provinsi cuma Jakarta yang masih itu mau Ini ya. parah nih. Nih, kalian pasti udah lihat kan hasil quick count atau hasil hitungan cepat Pilkada serentak 2024. Udah kan? Bagaimana nih, Banteng? Mental aman? Jadi dari hasil hitungan cepat ini di kota-kota besar yang berada di Pulau Jawa, contohnya Surabaya, Jawa Tengah, Jawa Barat, termasuk Banten, itu dimenangin oleh Kim Plus. Belum lagi termasuk di Sumatera, ya belum lagi termasuk di Sumatera Utara, Medan, itu 62% lebih kemenangan dari pasangan Bobby. Nah loh. Bobby Tapi menang ini ya. ada sedikit ganjalan di Jakarta, kemungkinan terjadi 2 putaran. Kita berharap ya, karena suara yang masuk belum 100%, masih sekitar 75%. Nah, kita doain agar bisa 2 putaran. Karena untuk sementara ini pasangan Pak Pram dan Bang Dul yang unggul di Jakarta. Tapi di daerah lain disikat habis. Ya, kalau di Jawa Barat nah langsung lantik aja. Udah unggul 61% loh. Begitu juga saya lihat di Jawa Timur dan juga di Sumatera Utara. Semua dilibas sama Kim Plus. Kita lihat selama ini kan Jawa Tengah itu kan kandang banteng ya. Tapi nggak berlaku tuh di Pilkada 2024 ini karena keberadaan Pak Jokowi di situ. Ayo. Banteng apa kabar? Makanya saya bilang, jangan melawan orang baik, saya bilang. Hancur kalian. Ayo, silakan yang mau nyate silakan. Saudara-saudara sekalian, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Mulai Hal sudah. ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus-menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara, dan berbagai provinsi lainnya. Di Jawa Tengah Tempat yang kalah misalnya, itu. saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral. Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan. Kesombongan selalu mendahului dari kejatuhan seseorang. PDIP dan Megawati serta Hasto dan elit-elitnya tidak belajar dari apa yang sudah terjadi kemarin. Karena kesombongan seorang Megawati yang memiliki masalah narcissistic personality disorder, yang mencemooh, memfitnah, menghina Presiden Jokowi, akhirnya di Pilpres kemarin 2024 kalah telak, hanya mendapatkan suara 17%. Tetapi rupanya PDIP nggak belajar. Terutama Hasto yang, mohon maaf, agak blow on. Iya, belum. Saya tidak tahu kenapa Hasto terus menarasikan, menyatakan sikap yang begitu sombongnya, arogannya, padahal kemarin keok di Pilpres 2024 dengan segala drama Koreanya, nangis, ya merasa dijolimi, padahal yang jolimi mereka gitu terhadap Bapak Jokowi. Nah, kami ini masyarakat Indonesia ini muak
dengan PDIP, Banteng, dan Megawati, serta terutama Hasto. Hasto lupa bahwa PDIP ini banyak masalah terhadap kasus-kasus hukum. Ya, hari ini kita banyak, dengar ya. ponakan-ponakan Megawati tersandung Ini judi online. dia nih. Hasto sendiri bermasalah dengan menyembunyikan Masikun, Harun Masikun. Kita juga lihat bahwa Puan Maharani juga akan punya masalah dengan suaminya Hapsoro. Dan banyak lagi kasus-kasus akan terus bertumbangan. Apa yang terjadi? Nah, inilah bukti bahwa masyarakat akhirnya tahu. Jadi pilkada ini menjadi momen penting bagi masyarakat untuk mengambil sikap no Banteng, no PDIP, no Megawati. Kita lihat figur di kota kita. Kita pilih mereka ya yang terutama bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat, presiden dan wakil presiden. Kesombongan mendahului kejatuhan. Ingat itu, Hasto Kristanto. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Terima kasih. Kabarnya sampai sekarang masih nangis ya. Apakah akan mencari tahu siapa yang menyebarkan foto-foto dan mengambil langkah hukum? Siapa yang ngedit ini? Kami semua menangis. Para kiai menangis. Kiai menang. Ibu Megawati menangis. Ya, beginilah adanya kalau kita mengawali semua dengan jumawa, sombong ya, tidak menghargai orang lain ya gitu. Teriak curang padahal kubunya sendiri yang curang kan susah juga berlapang dada. Sekalipun Pak Jokowi bilang yang kalah tetap bersabar, masih ada kesempatan di periode berikutnya, yang menang tetap rendah hati ya gitu kan. Yang kalah harusnya ikhlas, siap menerima. Masih ada kesempatan, tapi sepertinya PDIP ya dengan keangkuhannya itu ya, jumawa ya, itu terus ya yang dilakukan setiap kali pilkada atau pemilihan umum ya. PDIP selalu ya punya karakternya memang begitu ya, karena memang dari Bu Megawati sendiri ya yang bilang mereka kan partai apa namanya petugas partai, jadi ya susah juga dipilih sama rakyat ya. Jangan-jangan nanti partainya aja yang mau berkoordinat gitu kan, tidak ada, maksudnya nanti khawatirnya aspirasi dari partainya sendiri yang mau dikerjakan, bukan rakyat gitu kan. Silahkan teman-teman isi aja di kolom komentar, silahkan apa tanggapan teman-teman sekalian ya.